Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di HDL Channel. Nah, di video kali ini aku mau bikin cemilan receh nih. Model receh, tapi rasa nggak recehan pastinya. Dijamin deh yang satu ini pasti banyak yang suka. Yuk kita bikin cemilan yang enak dan nggak ngeluarin modal banyak. Jadi pertama-tama ini aku mau siapkan tahu. Aku pakai tahu putih di sini sebanyak 6 potong dengan ukuran sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya. Jadi kalau ditimbang itu beratnya kurang lebih sekitar 350 gram. Kemudian aku juga mau siapkan bumbu. Jadi bumbu-bumbu ini dipakai untuk merebus tahunya ya. Ini ada bawang putih, kemudian ada garam, dan juga penyedap rasa. Kemudian aku juga pakai air ya. Untuk takaran lengkap nanti bisa dilihat di kolom deskripsi ya. Nah, kemudian siapkan panci, masukkan tahu ke dalam panci, kemudian tambahkan bumbu-bumbu yang tadi sudah disiapkan. Ini ada garam, kemudian penyedap rasa, dan juga bawang putih yang sudah dihaluskan, dan kemudian tambahkan air. Jadi tahunya ini mau aku rebus dulu sekitar 5-10 menitan ya, supaya tekstur tahunya ini jadi lebih kokoh dan tidak mudah hancur. Nah, jadi sembari menunggu si tahunya ini direbus, aku mau siapkan bahan-bahan yang lain. Di sini ada 1/4 sendok teh kaldu ayam, kemudian aku juga pakai 1/4 sendok teh penyedap rasa, dan setengah sendok teh bawang putih bubuk, kemudian 1/4 sendok teh lada bubuk, aku juga pakai setengah sendok teh garam, dan juga 1/4 sendok teh ketumbar. Nah, semua bumbu-bumbunya ini mau aku campurkan ke dalam 125 gram tepung tapioka. Jadi langsung aja ya dicampurkan jadi satu. Kemudian aduk rata. Nah, ini sudah tercampur merata. Kembali ke tahu yang tadi direbus ya. Nah, ini airnya sudah mendidih dan tahunya juga sudah kokoh. Jadi sudah bisa diangkat dan ini mau aku dinginkan dulu ya. Nah, sembari nunggu tahunya ini dingin, aku mau bikin saus cocolannya dulu. Nah, jadi untuk bahan sausnya di sini aku pakai cabai rawit merah ya. Aku pakai 6 buah yang ukuran besar dan 2 siung bawang putih. Kemudian aku juga pakai asam jawa kurang lebih sebanyak 1 sendok teh. Kemudian aku juga pakai air sebanyak 50 ml dan gula aren sebanyak 80 gram. Jadi untuk asam jawanya ini aku cuma mau pakai airnya aja ya. Ini aku mau tambahkan air, kemudian aku mau hancurkan asamnya. Nah, kira-kira sampai seperti ini ya. Nah, selanjutnya semua bahan-bahannya ini mau aku blender. Tambahkan air asam jawa. Jadi ampasnya nggak dipakai ya. Oh ya, tadi kelupaan untuk tambahkan garam ya. Jadi ini aku pakai garam sebanyak setengah sendok teh. Nah, ini mau di blender sampai benar-benar halus. Nah, kira-kira seperti ini. Udah jadi. Tuang dalam wadah. Ini kalau mau dimasak dulu biar lebih awet juga bisa ya. Kalau mau mentah kayak gini aja juga enak. Kemudian
kembali ke tahu yang tadi sudah direbus. Nah, ini sudah dingin ya. Selanjutnya ini mau aku belah-belah. Nah, ini aku belah menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, setelah selesai dibelah-belah, kemudian tahunya ini mau digeprek, tapi jangan sampai hancur, cukup sampai pecah-pecah seperti ini aja, tapi masih tetap nyatu dan nggak terpisah-pisah ya. Nah, seperti ini ya, ulangi sampai semua tahunya habis. Nah, setelah semua tahunya selesai digeprek, ini langsung aja mau dibalur ke tepung yang tadi sudah dicampur dengan bumbu. Jadi caranya tinggal ambil tahu, kemudian tempelkan ke tepung tapiokanya ini dan sedikit ditekan-tekan juga boleh ya. Nah, dia akan merekat dengan sendirinya karena tahunya itu kan masih basah gitu ya. Jadi saat ditempelkan ke tepung tapiokanya ini, tepungnya itu bakalan langsung merekat pada permukaan tahunya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini setelah selesai semua. Nah, jadi tepungnya itu bakalan merekat sempurna ke permukaan tahunya ya. Dan tekstur tepungnya itu jadi ikut lembab dan gak ada lagi terlihat tepung kering di sini ya. Nah, setelah seperti ini boleh diulang penepungan yang kedua atau dibalur lagi dengan sisa tepung kering yang tadi dipakai ya. Jadi nanti nggak bakalan ada tepung yang tersisa ya. Ini takarannya udah pas banget dengan takaran tahunya. Nah, ini setelah ditepung yang kedua kalinya, ini udah siap untuk digoreng di minyak yang hangat cenderung panas ya. Jadi jangan terlalu panas banget minyaknya, dan apinya juga api sedang aja. Tuh, kelihatan ya, ini sudah mulai mengembang. Dan jangan lupa untuk dibolak-balik supaya tidak saling menempel dan matangnya merata. Ini mau digoreng sampai permukaan luarnya itu kokoh dan garing ya. Dan warnanya sampai sedikit kekuningan. Nah, sampai seperti ini. Warnanya sudah mulai kuning kecoklatan ya, dan ini juga sudah garing. Ini boleh diangkat dan ditiriskan. Nah, udah jadi dan siap disajikan dengan saus bumbu rujak yang tadi dibikin ya. Ini tuh aromanya wangi dan pastinya bikin ngiler ya kan? Buat yang penasaran sama rasanya, langsung aja deh cobain di rumah resepnya. Ini bisa jadi salah satu ide jualan. Pastinya untuk bahan-bahannya mudah banget ya didapat. Dan gak perlu mahal, udah bisa bikin cemilan seenak ini. Ini tuh tekstur luarnya garing, dan dalamnya tuh empuk, kenyal, dan aromanya wangi banget. Tuh, kelihatan ya. Teksturnya tuh kenyal-kenyal gitu. Nah, ini aku mau cobain dengan saus bumbu rujaknya. Rasanya enak banget. Cocok banget dimakan di waktu santai. Jadi untuk tekstur bagian dalamnya ini lembut dan kenyal. Dan tahunya juga udah ada rasanya karena tadi kan udah direbus dulu ya dengan bumbu. Jadi bukan tahu yang hambar tanpa rasa gitu ya. Apalagi dicocolin ke saus bumbu rujak yang rasanya pedas, asam manis. Ini tuh jadi perpaduan rasa yang balance dan enak banget. Bikin lagi deh pokoknya. Wajib dicoba deh.
Nah, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Jangan lupa share videonya ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan bunyikan juga tombol lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.